Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Firtianisi dengan NIM 1925046, kelas 19238 dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika Cibitung. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas mengenai normalisasi database dengan studi kasus sistem penjualan laptop bekas. Pertanyaan utama yang akan saya bahas adalah mengapa normalisasi database diperlukan serta bagaimana normalisasi dapat membuat pengelolaan data menjadi lebih efisien dan terstruktur. Topik ini sangat penting dalam dunia kerja karena hampir seluruh sistem informasi menggunakan database. Struktur database ini yang baik akan mempermudah pengelolaan data, mengurangi duplikasi data, serta menjaga konsisten informasi. Pada tugas ini, saya menggunakan MariaDB versi 10.4 sebagai database manajemen sistem. Seluruh perintah SQL ini saya tulis menggunakan Notepad dan disimpan dalam file db laptop bekas SQL. File ini berisi seluruh proses mulai dari pembuatan database, pembuatan tabel, penambahan relasi antar tabel, pengisian data contoh, hingga pembaruan stok setelah transaksi. Database yang saya buat bernama DB laptop bekas dan terdiri dari 7 tabel, yaitu laptop, supplier, pelanggan, barang masuk, detail masuk, barang keluar, dan detail keluar. Seluruh tabel saling terhubung menggunakan primary key dan foreign key, sehingga data tersimpan lebih terstruktur. Sebelum dilakukan normalisasi, seluruh data biasanya disimpan dalam satu tabel besar, misalnya data laptop, supplier, pelanggan, serta transaksi pembelian dan penjualan berada dalam satu tabel yang sama. Cara ini menyebabkan banyak data yang berulang. Sebagai contoh, nama supplier harus ditulis kembali setiap kali terjadi transaksi pembelian. Begitu juga dengan data pelanggan, data pada setiap transaksi penjualan. Apabila alamat supplier berubah, maka seluruh data transaksi harus juga berubah atau diperbarui satu persatu. Hal tersebut dapat menyebabkan inkonsistensi data dan membuat database menjadi kurang efisien. Langkah pertama yaitu kita buka MySQL, terus login dan masukkan membuat database nama yaitu create database DB laptop bekas. Selanjutnya masukin lagi use DB laptop bekas. Lalu pertama kita membuat tabel laptop yang menyimpan seluruh data laptop yang dijual. Tabel ini memiliki atribut kode seperti kode laptop, nama laptop, merek, model, spesifikasi, kondisi, harga, dan stok deskripsi. Namun di sini terjadinya error karena kesalahannya itu typo di bagian current tense di bagian sini. Lalu saya mengulang kembali dan oke. Selanjutnya saya membuat tabel supplier untuk menyimpan informasi pemasok laptop. Di sini ada ID, ada kode supplier, nama supplier, alamat, telepon, dan email, dan lain-lainnya. Lalu saya membuat tabel pelanggan yang digunakan untuk menyimpan data pelanggan. Namun di sini terjadinya error lagi, dan setelah saya cek yaitu kesalahannya di bagian timestamp juga. Jadi saya typo di bagian timestampnya. Yang pertama kan tadi timestampnya kurang tambahan huruf ya, ini kelebihan huruf. Lalu saya ulang kembali dan berhasil. Selanjutnya di sini ada tabel barang masuk dan terjadi error juga karena kesalahannya di bagian typo juga, di bagian ID supplier. Karena kurang R-nya di bagian foreign key dan kurang ID supplier itu kurang R-nya. Di sini ada ID, ada not transaksi, tanggal, ID supplier, total item, total harga, keterangan, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya membuat tabel detail masuk, menyimpan rincian laptop pada setiap transaksi pembelian.
Di sini terjadi kesalahan, ada 2 kesalahan, yaitu kurangnya tanda koma di bagian primary key ID. Dan yang kedua kesalahannya yaitu di bagian typo di bagian foreign key ID laptop references laptop ID. Namun setelah saya ulang kembali itu udah oke. Terus isinya ada ID barang masuk, ID laptop, terus jumlah, harga, subtotal, terus sama yang lainnya juga. Selanjutnya ada tabel barang keluar. Di sini terjadi kesalahan juga, yaitu kurangnya huruf di bagian create. Yaitu di sini terlihat saya kurang huruf C-nya. Tabel barang keluar ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan laptop. Di sini ada ID, ada not transaksi, ada tanggal, ID pelanggan, total item, total harga, keterangan, dan lain-lainnya. Yang terakhir itu membuat tabel detail keluarnya. Di sini berisi rincian laptop yang terjual pada setiap transaksi. Di sini ada ID barang keluar, ID laptop, jumlah harga jual, terus ada subtotalnya juga dan lain-lainnya juga. Setelah seluruh tabel selesai dibuat, saya memasukkan data supplier sebagai data awal. Di sini ada insert info supplier, berisikan kode supplier, nama supplier, alamat telepon, dan email. Berikutnya, saya memasukkan data pelanggan dan berisinya kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, dan email. Kemudian saya memasukkan data laptop yang berisi spesifikasi, kondisi, harga, dan stok awal. Di sini berupa isinya kode laptop, nama laptop, merek, model, prosesor, RAM, storage, dan layar, kondisi, harga, dan stok. Selanjutnya saya menambahkan contoh transaksi pembelian laptop dari suppliernya. Selanjutnya saya menambahkan contoh transaksi pembelian laptop dari suppliernya, yaitu insert barang masuk. Di sini berisikan not transaksi, tanggal, ID supplier, total item, total harga, dan keterangan. Selanjutnya membuat tabel rincian laptop yang terdapat pada setiap transaksi pembelian, yaitu insert detail masuk. Di sini berisikan ID barang masuk, ID laptop, jumlah harga beli, dan subtotal. Setelah transaksi pembelian selesai, saya memperbarui stok laptop agar sesuai dengan jumlah barang yang diterimanya, yaitu ada update stoknya, update laptop set stok dari 1 sampai 5 itu. Terus selanjutnya berikutnya saya menambahkan contoh transaksi penjualan kepada pelanggan. Di sini ada insert info barang keluar, berisikan not transaksi, tanggal, ID pelanggan, total item, total harga, dan keterangan. Selanjutnya saya memasukkan rincian laptop yang terjual pada setiap transaksi, yaitu insert detail keluar, berisikan ID barang keluar, ID laptop, jumlah harga jual, dan subtotal. Yang terakhir yaitu update stok terakhir. Setelah terjadi penjualan, saya kembali memperbarui stok sehingga jumlah stok pada tabel laptop selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Setelah selesai semuanya, berhasilkan hasil implementasi, ini dapat disimpulkan bahwa normalisasi berhasil mengurangi redundansi data karena setiap jenis data disimpan pada tabel yang berbeda sesuai fungsinya. Hubungan antar tabel menggunakan primary key dan foreign key sehingga data lebih konsisten dan mudah dikelola. Selain itu, proses pencarian, pembaruan, dan pemeliharaan database menjadi lebih sederhana dibandingkan apabila seluruh data disimpan dalam satu tabel. Di dalam dunia kerja, struktur database seperti ini sangat penting karena mempermudah pengembangan aplikasi dan menjaga kualitas data. Demikian presentasi saya mengenai
Demikian presentasi dari saya mengenai implementasi normasi database pada sistem penjualan laptop bekas. File SQL ini digunakan dalam tugas ini. Saya telah simpan. Demikian presentasi saya mengenai implementasi normalisasi database pada sistem penjualan laptop bekas. File SQL yang digunakan dalam tugas ini telah saya simpan dengan nama DB Laptop Bekas SQL, sehingga dapat dijalankan kembali apabila diperlukan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu dosen yang Demikian presentasi saya mengenai implementasi normalisasi database pada sistem penjualan laptop bekas. File SQL ini yang digunakan dalam tugas ini saya telah simpan dengan nama DB Laptop Bekas SQL, sehingga dapat dijalankan kembali apabila diperlukan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu, dosen, dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.